Jadi kalau kita percaya, misalnya Ustadz, saya pernah diundang ke sebuah daerah yang agak terpencil. Terus saya bilang, maaf jadwal saya agak padat. Jadi kalau misalnya tempatnya berjauhan, khawatir kasihan dengan teman-teman yang udah nunggu di acara berikutnya. Sementara flight yang terbang ke wilayah itu seminggu cuman mungkin sekali apa 2 kali gitu. Sementara jadwal saya nggak cocok dengan jadwal flightnya, jadwal penerbangan. Akhirnya salah seorang kepala daerah di wilayah itu bilang, Ustadz tenang aja nggak apa-apa, nanti saya sediakan pesawat pribadi, jet pribadi. Nanti begitu Ustadz landing di bandara yang besar, langsung dijemput sama teman-teman, masuk ke jet pribadi beliau, terbang ke wilayah itu tanpa harus mengikuti jadwal pesawat domestik. Nanti kalau udah beres langsung diantarkan lagi Ustadz, sehingga Ustadz sama sekali nggak perlu khawatir akan telat di acara berikutnya. Insya Allah aman Ustadz. Saya karena tahu beliau seorang penguasa di situ, dan banyak orang yang bilang emang dia punya pesawat pribadi, trust kan, percaya kan? Ya udah deh, karena saya percaya saya ambil jadwal ini. Tapi saya nggak bisa lama-lama ya, nggak apa-apa Ustadz, sebentar juga nggak apa-apa, nyapa aja teman-teman anak muda. Ya udah saya ambil. Kenapa saya mengambil sebuah jadwal di tempat yang terpencil dengan schedule yang sebetulnya nggak cocok? Karena saya percaya kepada yang ngundang, percaya kepada yang memfasilitasi. Apakah kita punya rasa percaya yang sama kepada yang memfasilitasi hidup kita di dunia? Sehingga kita mengambil pilihan-pilihan yang menurut kita agak sulit, tapi menurut Allah itulah yang terbaik. Kan banyak pilihan dalam hidup kita yang berat ya. Pacaran atau halalin. Berat gak sih itu? Berat banget. Antara kita putusin, bukan pacaran, putusin atau halalin. Itu kan berat. Menghalalkan butuh waktu, butuh meyakinkan orang tuanya. Kadang-kadang udah bertahun-tahun gak yakin-yakin nih orang tuanya nih. Jadi artinya kalau gak bisa menghalalkan berarti memutus. Itu juga nanti kalau saya putusin diambil orang, kesalip sama temen, gimana nih? Ditikung yang lain udah pada nunggu nih, kapan kita putus, kapan kita putus. Begitu putus langsung diambil sama teman, gimana? Ini soal trust kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya nggak sih gara-gara kita meninggalkan satu larangan Allah, kita nggak mau pacaran, kita cuma punya pilihan antara putusin supaya kita tidak bertambah dosa atau halalin supaya nambah pahala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membantu kita. Ini adalah akidah challenge teman-teman. Jadi bukan keke challenge ya. Kalau keke challenge kan keluar dari mobil, keluar dari becak, keluar dari angkot misalnya, terus joget ditinggal angkot, tasnya ke bawah, laptop di dalam tas, dan di dalam laptop itu banyak kenangan masa lalu. Ternyata dalam Islam juga ada akidah challenge. Akidah challenge itu apa? Ketika Allah menghadapkan kepada kita dua pilihan yang menurut kita sulit sekali untuk dipilih. Apa yang membuat kita berani memilih? Apa yang membuat kita yakin? Apa yang membuat kita mantap? Trust kepada Allah, athiqah billah. Inilah yang kita tajdid teman-teman. Inilah yang kita perbaharui. Belajar tentang yakin kepada Allah bukan belajar teori rububiyah. Kalau teori rububiyahnya dipelajari untuk menjadi seorang ulama. Tapi untuk orang awam belajar yakin, bukan belajar teorinya. Bagaimana yakin gak tahu teorinya? Banyak orang yang teorinya pas-pasan tapi yakinnya luar biasa. Siapa dia? Salah satunya Bilal bin Rabah. Bilal tahu tentang akidah itu cuma satu kata, ahadun ahad. Kalau kita kan tahu banyak istilah ya, termasuk ayat-ayatnya kita hafal. Surat Al-Ikhlas itu paling ikhlas lah ya. Dan kenapa saya bilang surat Al-Ikhlas itu paling ikhlas? Kayaknya nggak ada orang yang riak gara-gara surat Al-Ikhlas, nggak ada kan ya? Gue udah hafal lo surat apa? Al-Ikhlas. Mana ada yang riak Al-Ikhlas? Kalau Al-Baqarah mungkin riak, ya karena panjang. Surat-surat yang sulit kayak misalnya surat Az-Zariyat, surat apa yang susah misalnya. Tapi kalau Al-Ikhlas, insya Allah ikhlas banget lah. Nggak perlu riak. Dan sering jadi surat kayak surat pelampiasan gitu. Mentok, tadinya udah agak-agak riak gitu, baru hafal surat Maryam misalnya, atau surat Al-Baqarah. Sholat di kos-kosan, langsung praktek kan. Biar tahu teman-teman kalau kita udah nambah hafalan. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Udah gitu mentok. Wa amilus solihat. Perasaan tadi lancar.
Karena sholat itu bisa jadi salah satu ukuran lancar atau tidak lancar hafalan. Tanya ke teman-teman penghafal deh, jangan sama saya. Kata teman-teman penghafal, cara nguji hafalan itu pertama coba baca Quran, coba ngulang hafalan sambil megang Quran tapi ditutup. Kalau udah bisa kayak gitu, coba Al-Qurannya dijauhin, karena ada efek psikisnya. Kalau jauh Al-Quran tuh rasanya kayak nggak pede gitu kan. Kalau lancar, coba sekarang sholat. Biasanya lancar di luar sholat, belum tentu lancar di dalam sholat. Apalagi di belakang ada itu lebih nggak lancar lagi tuh. Karena kita kayak menggebu-gebu gitu, pengen pamer. Saya hafiz loh sih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Mentok lama. Qul huwallahu ahad. Standar kan? Pernah nggak sih kayak gitu? Saya pernah. Jadi al-ikhlas itu kayak yang nggak ada lagi yang lain, yang paling udah al-ikhlas. Daripada nyasar, wa amilus sholihat, bingung, wa tawasau bil haq, wa tawasau bil nyasar ke surat Al-Asr. Jadi kita tuh hafal Al-Ikhlas, hafal Al-Mulk, hafal Ar-Rahman, hafal surat-surat tentang kebesaran Allah, ayat kursi, bahkan bukan cuma ayat kursi. 1 lembar setengah dari ayat kursi, Allah waliyul ladzina amanu aw kalladzi marra ala qaryatin, tentang Ibrahim, wa idh qala Ibrahim. Hafal semua tuh ayat-ayat tentang kebesaran Allah. Tapi kok masih ragu ketika Allah kasih pilihan hidup? Antara kerjaan yang riba, yang mungkin gak halal, yang syubhat, yang banyak hal-hal yang gak baik, dengan pilihan lain tapi belum jelas. Ini kan galau berat nih. Apa yang membuat kita berani ninggalin kerjaan yang udah buat kita mapan, kerjaan yang kita tuh di situ udah karirnya udah bagus, penghasilannya kita udah gede, tabungan kita udah banyak, akhirnya kita tinggalkan karena ada satu kata aja, syubhat, haram. Itu doang bikin kita astagfirullahaladzim, berarti saya nggak mau lagi deh. Walaupun kita yakin banget setiap bulan dapat gaji, dapat bonus, dan kita juga udah dapat kontrak di situ untuk sekian tahun. Nanti kalau kita pensiun juga dapat tunjangan kayak gitu-gitu. Kita tinggalkan mengambil satu alternatif kerjaan lain yang belum jelas hasilnya. Dagang misalnya, bisnis misalnya, atau freelance misalnya, atau jadi outsourcing di tempat yang lain misalnya, atau apapun lah yang belum jelas. Apa yang membuat kita berani mengambil pilihan yang berat itu? As-siqah billah. Padahal ada orang yang hafalan Al-Qur'annya udah banyak tapi masih galau memilih pekerjaan ini. Ada banyak orang yang hafalannya udah bagus tapi untuk maafin orang lain itu susah. Padahal Allah bilang, kalau kamu memaafkan saudaramu, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Maukah kamu jika Allah mengampuni semua dosa-dosamu? Jadi kalau kita maafin teman kita, Allah bakalan maafin semua dosa-dosa kita. Kenapa susah maafin orang lain? Mungkin kita nggak yakin-yakin amat bahwa memaafkan itu untung, bahwa memaafkan itu keren banget, bahwa memaafkan itu di-like banget sama Allah, bahwa memaafkan itu bakalan dapat banyak sekali kebaikan dari Allah. Kita nggak benar-benar yakin, walaupun lisan kita bilang benar. Benar sih, kalau kita maafin orang, Allah akan ngampunin dosa kita. Tapi kata tapi inilah yang menandakan bahwa kita belum jujur mengatakan benar. Kita baca Al-Quran, selalu kita tutup dengan kalimat apa? Shadaqallahul azim. Itu kalimat tasdid, kalimat pembenaran, bukan kalimat penutup. Karena setelah baca Shadaqallahul azim masih boleh ngaji nggak? Lu kok baca lagi, kan tadi udah Shadaqallah. Emang nggak boleh. Bahkan kita boleh bilang Shadaqallahul azim setiap ayat. Alif Lam Mim, Allahu a'lam, kan? Karena ayatnya ayat yang tidak bisa ditafsirkan. Ya udah, Allah yang lebih tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dengar sadaqallah, sadaqallah, sadaqallah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallah, sadaqallah. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh, karena itu bagian dari tajawub terhadap Al-Quran. Itu etika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Kita mentajawub, merespon. Kita bisa merespon dengan cara komen. Komennya apa? Jadi ada orang yang posting lagi baca Quran. Dalam analogi sosmed, dia lagi tilawah. Dia baca Qul huwallahu ahad. Kita komen Sadaqallah. Kita respon, like.
kita repost, Masya Allah ya, Allah luar biasa ya, Allah maha kuasa, Allah segala macam. Kita ngerespon, itu namanya tajawub. Dari kata jawab, menjawab, merespon, atau aktif mendengarkan Al-Quran. Termasuk kita bilang Sadaqallah, 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 boleh. Jadi kalau ada orang yang dengerin kita tilawah terus dia bilang Sadaqallah, dia bukan lagi nyindir supaya kita cepat-cepat selesai. Kita baru baca Alif Lam Mim, Sadaqallah, lo gak senang denger bacaan gua? Jangan baper dulu, karena dia lagi tajawub. Dia lagi ngerespon ayat yang dia dengar. Nah, kadang ada orang yang mengatakan Sadaqallahul Azim, atau bahkan ditambah Sadaqallahul Aliyul Azim. Luar biasa kan kalimatnya? Tapi begitu ayatnya selesai dibaca, dia lupa dan bahkan dia tidak mampu mengamalkan ayat itu dalam hidupnya. Contoh, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Sadaqallah, Sadaqallah. Kita ngomongnya Sadaqallahul Azim. Tapi begitu kita nggak suka sama seseorang, kita nggak tahan untuk tidak membicarakan dia. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah prasangka. Sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Tapi begitu kita nggak serak sama seseorang, kayaknya nggak rela gitu untuk berbaik sangka kepada dia. Kenapa? Bukankah kita bilang Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah? Jadi kalau Allah bilang jauhi prasangka, berarti benar, harus jauhi prasangka. Kenapa kita masih menganggap enggak kok, prasangka saya nggak salah, prasangka saya wajar, prasangka saya make sense banget, sangat masuk akal. Ini artinya kita nggak benar-benar Sadaqallahul Azim. Walaupun kita orang yang punya sakofah, wawasan tentang akidah. Jadi orang yang lulus dalam akidah challenge itu bukan orang yang hanya tahu teorinya, bukan orang yang hanya tahu wawasannya, tapi orang yang benar-benar mencoba untuk melatih teori dan wawasan yang sederhana itu menjadi iman. Dan iman at-taqwa hahuna, kata Nabi, tempatnya di sini. Ukurannya tuh di dalam hati kita. Kita yakin, believe, trust enggak sih sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih pilihan, disitulah ujian kita. Makanya orang kayak Bilal, yang dia tahu tentang akidah cuman ahadun ahad. Ketika dia sholat, ketahuan sama Umayyah bin Khalaf, qadarullah, kemudian dia disiksa. Malah ketika dia disiksa itu kayak live streaming kalau di zaman kita tuh. Live streaming di YouTube, live streaming di Instagram, semua orang pada nge-view. Viewernya itu banyak banget, sekota Mekah viewernya. Kenapa? Karena yang lagi live streaming itu Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh selebgram Mekah. Sehingga Umayyah bin Khalaf lagi live, pada viewer gitu kan banyak. Terus ada yang komen, sambil nge-view dia komen gini, kasihan ya gitu. Terus yang lain nanya, siapa yang kasihan? Umayyah atau Bilal? Yang lain jawab, Umayyah, bukan Bilal. Pertanyaannya, kenapa orang yang nge-view live streaming Bilal disiksa itu malah kasihannya kepada Umayyah bukan kepada Bilal? Kenapa? Karena ternyata yang terlihat kepayahan bukan Bilal tapi Umayyah. Bilal yang disiksa, tapi yang kelelahan, yang kepayahan, yang keringatnya itu udah segede-gede gitu ya, itu Umayyah bukan Bilal. Yang terlihat hampir mengeluh dan berputus asa adalah Umayyah bukan Bilal. Bilal malah tangguh. Sebelumnya Bilal tidak dikenal sebagai seorang laki-laki yang tangguh, hanya budak biasa. Tapi tiba-tiba dia menjadi seorang laki-laki yang kata orang Quraisy lebih tangguh daripada gunung Uhud. Kenapa? Ahadun ahad. Itulah yang menguatkan Bilal. Kata ahadun ahad. Ini artinya teman-teman, bukan wawasan yang paling utama, walaupun itu penting, tapi yang paling utama berapa banyak dari wawasan akidah ini yang benar-benar bisa bikin iman kita bertambah. Tajdidul iman, memperbaharui iman. Harusnya setiap kali kita ngaji, kita bukan cuma nambah wawasan untuk bahan perdebatan, tapi setiap kali kita ngaji, keluar dari sini makin yakin, makin mantap, makin istiqomah, makin berani mengambil resiko-resiko di jalan Allah SWT. Berarti pengajian kita ini benar-benar salah satu charging iman, tajdidul iman, memperbaharui iman.